Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengartikan sholat adalah doa atau permintaan, sedangkan sholat adalah amal perbuatan yang pertama dosa. Bila tidak benar atau tidak sholat, semua amal perbuatan tak lagi bernilai. Bila sholat itu permintaan, apa yang akan dihisab? Sholat itu perintah, mengingat dan menyembah Allah dari takbiratul ihram sampai salam. Surat Al-Ankabut ayat 45, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Quran Surat Al-A'raf ayat 29, katakanlah, luruskanlah muka atau dirimu di setiap sembahyang, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakanmu pada permulaan. Jadi sholat bukanlah doa atau permintaan, sebab taatnya pun harus ikhlas semata-mata hanya karena perintah Allah dengan tunduk dan taat. Memahami yang disembah adalah Dia yang tidak tersifati, tidak terukur, dan tidak terbayangkan, pemilik dan pencipta segalanya, termasuk 100 al-asma'ul husna dari asma Allah sampai as-sabur. Mengerjakan sholat dengan ikhlas dan benar, dengan sabar, Allah akan melimpahkan pertolongan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongan. Sholat atau menyembah Allah bukan karena Allah ada di depan seperti kepada patung atau berhala, tetapi menemukan kesadaran dan pengakuan akal hati dan jiwa, mengabdi dan mengagungkan sebesar-besar pengagungan kepadanya. Sebagai pemilik, pencipta, penguasa, pengatur segalanya, dengan ikhlas, iman, dan takwa. Quran Surat Toha ayat 14, sungguh aku ini Allah, tidak ada yang sembah selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk ingatkan aku. Sholat dan bacaannya dari dan perintah Allah. Jadi sholat itu bukanlah untuk Allah, melainkan untuk kita. Dengan benar menyembahnya di saat berdiri, ruku, sujud, dan duduk, di mana sebelum sholat sadari dulu bahwa kita adalah ciptaan dan miliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang akan dikembalikan lagi sesuai amal perbuatan. Kemudian niatkan sholat adalah karena perintahnya. Tunduk dan taat. Bacaan dalam sholat bersumber dari Al-Quran tentang pemahaman, pengagungan, pengakuan segalanya ciptaan dan miliknya, dan tidak ada sekutu baginya, serta hanya kepadanya kita berharap pertolongan. Kemudian menyeru al-asma'ul husna dengan mengerti artinya, menghambakan diri dan mensucikan Dia yang tidak tersifati dan tidak terukur dan tidak terbayangkan, yang mengetahui kita lahir batin, mengatur kehidupan manusia dan alam semesta serta perintah dan yang dilarangnya. Yang disembah adalah pemilik al-asma'ul husna, bukannya al-asma'ul husna. Oleh karena itu perlu tahu arti seluruh asma'ul husna. Allah artinya pemilik, pengurus alam semesta. Ar-Rahman artinya pemilik nikmat besar atau iman Islam, dan seterusnya.
Quran Surat Al-Isra ayat 110. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kami seru, Dia mempunyai al-asmaul husna. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Jika sekiranya penduduk lebih beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Di saat tahiyat awal dan akhir ada kalimat salawat yang diartikan mendoakan Nabi. Padahal sholat adalah mengagungkan Allah atau yang disembah, dan tak ada dalam Al-Quran ayat yang khusus berisikan doa untuk Nabi. Quran Surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu perintah. Menurut saya perlu dipikirkan kebenarannya. Kebenaran artinya sebab shaul sama dengan sholat, artinya menyembah atau mengagungkan. Arti Al-Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah menjadikan Nabi agung atau diangkat derajatnya. Hai orang-orang beriman, agungkanlah Nabi dan tunduk taat kepadanya dengan sempurna. Jadi bukanlah mendoakan Nabi yang sudah sempurna sebagai manusia, pilihan Allah dan telah dijanjikan dan dijadikan mulia lahir batin, dunia dan akhirat, sama dengan rasul-rasul yang lainnya. Quran Surat Yunus ayat 72. Jika kamu berpaling, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 9. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapku. Aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi bagaimana mungkin Rasulullah telah menjanjikan syafaat atau pertolongan untuk kita di akhirat? Dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Allah telah memperingatkan bahkan kepada Rasulullah bila mengadakan perkataan atas nama kami yang disembah. Quran Surat Haqqah 44-48. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya, maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu dapat menghalangi dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Karena selalu itu sholat dan bukan mendoakan Nabi, maka kalimat salawat dalam sholat adalah mengagungkan sebesar-besar pengagungan kepada Allah, yaitu Allahumma sholatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Artinya yang memiliki keagungan itu Allah, dan berserah diri junjungan kami Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan semua yang taat dan tunduk kepada Allah. Bacaan duduk bukan at-tahiyat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, artinya Maha Suci Engkau ya Allah, segala puji milikmu. Akhir salat ucapkan ke kanan dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya berserah diri itu beban Engkau, dan rahmat dan berkah adalah milik Allah.
lalu bertasbihlah atau zikir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu seluruh asmaul husna, akhiri dengan munajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.